Ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Buat apa nanti gitu kan ya? dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Tapi ketika dia baca Quran, langsung mengatakan Zalikal kitab la raiba fi hudan. Itu kitab tidak ada keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Mbak Kumaila, yang dimana Mbak Kumaila ini mengatakan bahwasanya buat apa menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, sepertinya Mbak Kumaila ini tidak paham ya buat apa menghafal Al-Quran. Semestinya banyak yaitu keutamaan yaitu menghafal Al-Quran. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Mbak Kumaila. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu seperti yaitu burung biu. Oke, mari kita simak videonya. Terus aku tadi belum jawab pertanyaan yang kenapa harus ngafal Quran itu? Kenapa banyak banget hafalan, anak-anak disuruh hafal? Aku sepakat banget loh. Jadi setiap kali ada orang yang nyamperin aku minta sambil ketawa ya, ini jelas-jelas adalah ketawanya itu adalah mengejek ya teman-teman ya. Ya mengejek apa? Mengejek agama Islam ya. Setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Buat apa? Nanti gitu kan ya. dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu. Kenapa harus hafal? Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Oke, ketawa lagi ya, ngejek lagi ketawanya ya. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dilus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Buat bener apa? sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga gitu, itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa. Nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih. Karena kan gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan. Yang mana padahal kalau secara level kognitif, hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeok. Jadi menghafal itu ya, menghafal Al-Quran itu disamakan dengan burung beo ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Ini jelas-jelas adalah menjelek-jelekan yaitu Al-Quran ya teman-teman. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal
konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Iya. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Oh, nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, terus kita adopsi jadi Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita ini ya lama-lama ini malah ngelantur kemana-mana ya, menyalahkan Al-Quran lah dan lain-lain, menyamakan orang penghafal Al-Quran itu seperti burung beo. Nah, teman-teman ya, jadi semestinya wanita ini tidak paham ya, yaitu tentang terkait ya keutamaan untuk menghafal Al-Quran. Bahkan ya teman-teman, Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya untuk menghafal Al-Quran ya. Jadi beliau ini menyebutkan bahwa kondisi orang yang tidak punya hafalan Al-Quran ya, itu ibarat rumah kumuh yang hendak roboh ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke teman-teman, jadi ini ada video yaitu dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang dimana beliau akan menjelaskan yaitu tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Kita tahu Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ada seorang muslim kasih hadiah Quran sama non-muslim di Bogor ceritanya. Bogor apa di Bandung ya? Insya Allah di Bogor. Dikasih Quran, ini non-muslim, Quran terjemahan. Sama orang kafir ini nggak dibaca. Dia dikasih hadiah, dia terima. Dia taruh di rak buku di rumah. Lewat berapa waktu berlalu, dia lagi punya masalah, mungkin dia lagi punya pikiran yang harus dia selesaikan masalah tersebut. Dia ngelihat Quran itu. Akhirnya dia ambil itu Quran. Quran terjemahan. Quran terjemahan. Dia buka, biasa orang kalau baca kitab, baca buku, yang pertama dicari siapa? Pengarangnya. Dicari ini Quran, kok nggak ada pengarangnya? Di depan nggak ada, di belakang nggak ada pengarang. Akhirnya dia baca Al-Fatihah, artinya dia nggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia baca awal Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia baca artinya. Ketika dia baca artinya, dia mengatakan sombong banget kitab ini. Tahu kenapa kok dia mengatakan sombong banget kitab ini? Karena biasanya penulis itu ketika menulis di mukaddimah selalu di situ ditulis tentang mohon maaf kalau ada kekurangan di dalamnya karena memang ya kita semua manusia punya kekurangan ini dan itu. Tapi ketika dia baca Quran langsung mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalam. Nggak ada keraguan. Artinya semuanya benar. Semuanya benar Ustaz. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Akhirnya ini orang jadi tertarik membaca Al-Quran. Artinya doang. Sampai Allah berikan hidayah kepada dia, kemudian dia masuk Islam. Masya Allah. Nih kita nih, bapak-bapak, anak-anak nih, yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, hadirkan di dalam diri kita bahwa kita sedang mengkaji, mempelajari kitab petunjuk untuk masuk ke surga. Nih, ingat ya. Kita semua tahu insya Allah hadis Nabi yang sering disampaikan kepada para penghafal Al-Quran, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Manfaatnya bukan hanya untuk diri dia, untuk diajarkan kepada orang lain. Tapi sayang, umat Islam ya banyak yang hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan sebagian umat Islam nggak pernah baca Quran. Kenapa? Karena mungkin dia nggak bisa baca Quran. Dulu Rasulullah SAW pernah mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Meninggalkan Al-Quran. Para ulama menjelaskan tentang meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, hijranul Quran. Itu ternyata macam-macam. Ada yang tidak mau beriman dengan.
Ada yang beriman dengan Al-Quran tapi tidak mau membacanya. Ada yang membacanya tapi tidak mau mentadabburinya. Baca, pokoknya baca. Udah Isya. Jadi ada yang baca tapi tidak mau mentadabburi. Yang penting saya hatam, yang penting saya hafal. Sama, dia mungkin menghafal Al-Quran tapi tetap dia mengabaikan Al-Quran. Kenapa? Dia nggak mau mentadabburinya. Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Quran. Mereka itu kenapa nggak mau mentadabburi Al-Quran? Ini kitab hudan lil muttaqin. Ada yang mentadabburinya tapi tidak mau mengamalkan. Tahu. Baca dia. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baca dia. Tahu Allah mengharamkan riba, tapi tetap dia kerjakan. Termasuk dia mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan kesian kita jemaah. Kita pun bapak-bapak nih, anak-anak juga melihat ya. Di masyarakat itu yang namanya riba, itu seperti sesuatu yang kalau nggak dikerjakan nggak bisa hidup. Di pasar-pasar, di jalan-jalan, pernah ngelihat bapak-bapak, mbak-mbak yang bawa kitab pakai motor ya, mampir sini, mampir warung sini, mampir warung sana. Termasuk meninggalkan Al-Quran. Kemudian ada yang tidak mau berobat dengan Al-Quran. Sakit, dokter. Sakit, beli obat. Loh, kenapa engkau nggak mau berobat dengan Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran ini penyembuh, syifa. Apakah kita sudah mengamalkan itu? Kalau sakit kepala, ya Allah bacain Al-Fatihah. Anaknya sakit, langsung ingat sama Allah, ingat sama kalam Allah, ingat sama kitabullah, langsung dia bacakan Al-Quran kepada anak. Maka kita perlu bermuhasabah. Dari muhasabah itu kita akan tahu diri tentang kekurangan kita dan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita dapat memperbaiki diri kita. Kalau tadi dikatakan ada yang belajar alif ba ta, alhamdulillah. Adapun orang munafik yang hafal Quran, ada orang munafik hafal Quran, ada. Ada orang yang membaca Al-Quran hanya untuk popularitas. Suaranya enak, bagus. Kau jadi imam, kau jadi imam yang membuat orang-orang terharu dengan bacaannya. Tapi dia sebenarnya tidak mengamalkan apa yang dia baca. Maka dia seperti Raihana. Seperti Raihana, mungkin di sini Raihana kayak apa yang sayur yang manis itu jemaah? Astagfirullahaladzim. Yang dibuat lalapan, kemangi. Kemangi itu wangi, tapi kalau dimakan rasanya ya kayak gitu. Itu orang munafik, orang yang membaca Al-Quran, yang hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Seperti itu. Kelihatannya menyenangkan, sebenarnya dia tidak mengenakan. Adapun orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti Handalah. Handalah itu semacam buah yang pahit cuman. Tidak ada bau. Itu orang munafik seperti itu. Maka harapan kita semua termotivasi untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan sebagai penutup usahakan tiap hari baca Al-Quran sama artinya. Kalau ada yang dihafal tadi satu lembar, tapi usahakan ada yang dibaca sama artinya. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran nggak tahu artinya dapat pahala. Dapat pahala. 1 dapat 10. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran sama mengetahui artinya, itu dapat pahala plus hidayah. Petunjuk dari Allah. Makanya Allah ketika menyebutkan orang-orang beriman, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Ketika dia baca ayat tentang neraka, dia takut sama neraka. Mendengar ayat tentang surga, dia berharap surga Allah. Mendengar ayat tentang tentang tasbih, dia mendengar sabbihisma rabbikal a'la, langsung dia mengatakan subhan rabbiyal a'la. Dia mendengar firman Allah, hal ataka hadithul ghashiyah, apakah sudah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah, tentang kiamat? Dia menjawab, iya ya Allah, sudah datang ya Allah. Jadi baca Quran dan usahakan baca sama artinya juga. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan kurang lebih. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Baslama MA Hafidhullah Taala, yaitu tentang terkait keutamaan menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran ya teman-teman. Jadi ya orang yang membaca Al-Quran ya itu akan diberi pahala ya walaupun tidak tahu artinya ya. Tapi kalau orang membaca Al-Quran tahu artinya, itu malah mendapat yaitu pahala plus hidayah.
Apalagi menghafal Al-Quran ya teman-teman ya, keutamanya itu sangat banyak sekali. Bahkan Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana jika seluruh kaum muslimin ini ya tidak menghafal Al-Quran? Nah, otomatis ya orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, mereka ini akan merubah yaitu isi Al-Quran. Dulu tuh ada ya teman-teman ya aplikasi yang merubah yaitu isi dalam Al-Quran tersebut itu dirubah ya. Jadi ayatnya itu tidak sama seperti Al-Quran yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Tapi apa? Ketahuan. Yaitu ketahuan siapa? Orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi orang-orang kafir, musuh Islam itu tidak mampu yaitu untuk merubah ayat-ayat Al-Quran. Karena di seluruh dunia ini banyak yaitu penghafal Al-Quran. Nah, loh mau apa coba ya? Katanya yang mengatakan untuk apa menghafal Al-Quran seperti burung biu. Nah, tuh ya. Jadi kalau ada orang kafir yang ingin merubah ayat Al-Quran itu ketahuan ya. Itulah fungsinya juga termasuk. Nah teman-teman, jadi ini adalah yaitu keutamaan luar biasa penghafal Al-Quran di surga ya. Hadis berikut ini menunjukkan keutamaan luar biasa penghafal Al-Quran. Namun baiknya tidak hanya menjadi penghafal, tetapi menjadi orang yang memahami dan rajin mentadaburinya. Di sini yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Fadail, kitab keutamaan ya. Jadi bab 180 keutamaan membaca Al-Quran. Hadis yang ke-1001, derajat di surga tergantung pada hafal Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan tartilkanlah membaca dengan perlahan, sebagaimana engkau menartilkannya di dunia, karena kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi kita sudah tahu ya Kumailah itu siapa ya. Orang-orang yang yang murtad ataupun orang yang sudah keluar ya dari keimanan. Ya tidak heran ya teman-teman, mereka itu akan selalu menyerang yaitu agama Islam. Mereka itu akan menyerang yaitu orang-orang yang beriman. Karena apa teman-teman? Mereka ini tidak akan ridho ya dengan agama Islam ini ya teman-teman. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir yang dimana mereka ini selalu menyerang agama Islam dan ingin menjatuhkan agama Islam agar umat Islam ini mengikuti agamanya, yaitu agama Nasrani maupun Yahudi. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.